dalam video pembelajaran ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi yang biasa ditemui di sekitar kita. Jadi, setelah mempelajari video pembelajaran ini, adik-adik dapat mempelajari tentang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa itu bunyi? Tahu tidak? Masih belum tahu? Baiklah, akan kakak beritahu. Coba, apabila senar gitar tidak kita petik, apakah akan tetap mengeluarkan bunyi? Bunyi adalah bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Tidak seperti gelombang pada tali atau gelombang pada air. Gelombang pada bunyi tidak dapat dilihat oleh mata, melainkan dapat didengar oleh telinga. Setiap benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Termasuk gitar yang kakak pegang tadi merupakan salah satu sumber bunyi. Setelah mengetahui tentang pengertian bunyi dan sumber bunyi, selanjutnya kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Gelombang bunyi merambat memerlukan medium atau perantara seperti zat cair, padat, dan udara. Ikan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan gelombang bunyi yang dapat diterima sesamanya karena gelombang bunyi tersebut merambat di dalam air. Yang bisa adik-adik coba sendiri di rumah dengan menggunakan 2 buah gelas plastik bekas yang dikaitkan dengan benang. Suara yang didengar dari kaleng yang dihubungkan dengan benang karena gelombang bunyi dari pita suara yang diteruskan oleh benang. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat menjalar melalui zat padat. Kita dapat mendengar suara di sekitar kita, merupakan salah satu contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Berada di dalam ruangan tersebut tidak dapat mendengar suara di luar ruangan karena terhalang pintu atau benda, dan di dalam ruangan juga terdapat penghalang lain berupa penyerap suara yang menjadikan ruangan tersebut kedap suara. Kecepatan perambatan gelombang bunyi bergantung pada medium tempat gelombang bunyi tersebut dirambatkan, seperti zat padat, zat cair, atau zat udara. Contoh sehari-hari yang sering kita jumpai ialah petir. Kita melihat cahayanya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan suaranya.
Berbeda dengan kereta api, jika kita perhatikan dengan seksama, sebelum kereta api lewat, rel kereta api akan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu menandakan bahwa cepat rambat bunyi terhadap zat padat sangat cepat. Tahukah bahwa manusia memiliki batas pendengaran terhadap bunyi? Jadi, tidak semua bunyi mampu didengar oleh manusia. Pertama-tama, kakak akan menjelaskan tentang gelombang infrasonik. Tahukah kalian tentang gelombang infrasonik? Gelombang infrasonik adalah gelombang yang mempunyai frekuensi di bawah jangkauan pendengaran telinga manusia, yaitu lebih kecil dari 20 Hz. Gelombang infrasonik hanya dapat didengar oleh beberapa hewan saja. Contohnya, jangkrik, atau anjing. Selanjutnya adalah gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik adalah gelombang yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang audiosonik adalah gelombang yang mampu didengar oleh pendengaran manusia dan juga didengar oleh sebagian besar hewan. Dan yang terakhir adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi di atas jangkauan pendengaran telinga manusia. Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar pada malam hari memancarkan gelombang ultrasonik dari mulutnya. Gelombang ini akan dipantulkan kembali bila mengenai benda. Dari gelombang pantul yang didengar tadi, kelelawar dapat mengetahui jarak dan ukuran benda yang berada di depannya. Setiap bunyi yang kita dengar memiliki frekuensi dan amplitudo yang berbeda, meskipun merambat pada medium yang sama. Contohnya, yaitu adalah kita dapat membedakan suara orang dewasa dan suara anak-anak. Hai. 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 Nah, materi yang barusan kalian lihat merupakan salah satu contoh dari materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik gelombang bunyi. Di keramaian, setiap bunyi yang mempunyai frekuensi berbeda berkumpul sehingga menimbulkan bunyi yang tak teratur, sehingga kita akan sulit mengidentifikasi suara di keramaian tersebut. Bunyi yang memiliki frekuensi tidak beraturan biasa disebut dengan desak. Kali ini kakak akan menunjukkan sebuah percobaan sederhana dengan menggunakan sendok, botol kaca, dan air. Setiap botol mempunyai ketinggian air yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah bunyi yang teratur. Mari kita coba. Bunyi yang memiliki frekuensi tertentu disebut dengan nada. Mengerti adik-adik? Nah, setelah membahas tentang karakteristik bunyi, sekarang kita akan membahas tentang resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain jika mempunyai frekuensi yang sama. Peristiwa resonansi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain telinga manusia. Manusia dapat mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi
pada telinga kita. Alat musik akustik seperti seruling, biola, drum, dan gitar memanfaatkan resonansi agar memperoleh bunyi yang merdu. Alat musik tradisional seperti gamelan juga memanfaatkan peristiwa resonansi. Contoh resonansi yang merugikan yaitu adalah gempa. Bumi bergetar dan getaran itu diteruskan ke segala arah. Jika getaran gempa sampai ke permukaan dan sampai di pemukiman, gedung-gedung yang ada di permukaan bumi akan bergetar. Jika frekuensi getaran gempa sangat besar dan getaran gedung-gedung melebihi frekuensi alamiahnya, gedung-gedung akan roboh. Pesawat yang lepas landas juga salah satu contoh resonansi yang merugikan. Mengapa? Karena saat pesawat lepas landas dan mengeluarkan suara, kaca-kaca akan ikut bergetar dan bahkan bisa pecah. Nah, demikian materi yang bisa kakak sampaikan untuk kali ini. Kesimpulan dari pembelajaran ini yang pertama adalah bunyi adalah bentuk energi yang merambah dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi merambat memerlukan medium atau perantara seperti zat cair, padat, dan udara. Dan yang ketiga, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu adalah gelombang infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Dan yang keempat, resonansi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Nah, semoga kalian semua bisa memahami materi yang kakak sampaikan. Tetap semangat dan rajin belajar ya adik-adik. Dadah!